Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisatri Andika dengan NIM D1B1222045. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 2022. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah Perencanaan Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah SIP MPP. Di sini saya akan sedikit menceritakan mengenai perencanaan pembangunan melalui peluang desa Muara Pijuan dengan menggunakan analisis SWOT. Materi yang pertama mengenai pengertian desa. Desa adalah sebuah unit administratif terkecil di sebuah negara yang berada di wilayah kecamatan. Desa biasanya terdiri dari beberapa dusun, RW, dan RT dan dipimpin oleh seorang lurah yang dipilih melalui proses demokratis. Desa memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat, serta berkontribusi pada pengembangan wilayah. Desa sebagai suatu tempat yang berfungsi terutama untuk tempat tinggal dan bukan untuk pusat perbelanjaan atau perdagangan. Desa-desa umumnya ditempati oleh rumah-rumah pertanian yang biasanya dihubungkan dengan bangunan tambahan. Desa juga menjadi salah satu fokus pertanian program pembangunan di Indonesia. Perhatian ini tercermin dalam pengucuran dana desa dari APBN sebagai mandat Undang-Undang Desa. Desa Muara Pijuan yang terletak di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia, memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi desa yang lebih maju dan sejahtera. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diwajibkan untuk mengembangkan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah sejarah Desa Muara Pijuan. Desa Muara Pijuan berdiri jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Desa Muara Pijuan yang penghuninya berasal dari beberapa orang dari perantauan yang menetap dan bertempat tinggal di desa ini. Yang dikenal pada zaman itu adalah datuk yang bernama Ismail, bersama sang istri, anak-anak, dan kaum kerabatnya. Dan secara tidak langsung Datuk Ismail menjadi orang yang dituai dan disegani. Datuk Ismail menjadi penggerak orang-orang di kampung di bidang perkampungan, juga membangun masjid pada saat itu. Datuk Ismail adalah seorang petani sebagai sumber kehidupan di kampung ini, yang dengan memanfaatkan hasil alam yang tersedia di sekitar lingkungan mereka, membuka lahan kebun dengan cara tradisional untuk menanam padi, sayur-sayur, karet, buah-buahan, dan mencari ikan dari sungai ke sungai, dan berburu binatang di hutan. Begitu juga warga lainnya. Setelah berjalan dari waktu ke waktu, ada saja orang yang datang merantau di kampung ini dan menetap untuk mencari kehidupan. Selanjutnya ada wilayah di Desa Muara Pijuan ini terbagi menjadi 3 bagian dusun. Yang pertama ada Dusun Sukamenanti. Dusun Sukamenanti ini terletak di bagian awal desa yang mana wilayah tersebut memiliki kekayaan aliran sungai, yaitu Sungai Batanghari, Sungai Raman, Sungai Pijuan. Aliran anak-anak sungai tersebut bermuara di Sungai Batanghari. Sebagian masyarakat Dusun Sukamenanti beraktivitas di perairan seperti menjadi petani ikan kerambah, nelayan, pengrajin perahu, peternak, dan sebagainya. Dusun Sukamenanti ini terdapat 3 rukun tetangga, yaitu RT 001, RT 002, dan RT 003, serta memiliki 1 unit masjid, 2 lokasi pemakaman umum atau TPU, gedung PAUD, dan balai pertemuan dusun. Yang kedua, Dusun Talang Batu. Dusun Talang Batu ini terletak di bagian tengah desa yang mana wilayah tersebut memiliki kekayaan alam daratan tinggi atau biasa disebut dengan Bukit Talang, serta anak-anak sungai Suak Kayu Aro. Sebagian masyarakat Dusun Talang Batu beraktivitas menjadi petani atau perkebun, peternak, pengrajin, UMKM, dan wira swasta. Dusun Talang Batu ini terdapat 4 rukun tetangga, yaitu RT 004, RT 005, RT 006, dan RT 009, serta memiliki 2 unit masjid, 1 langgar atau musola, dan 3 lokasi pemakaman umum, 1 kantor pemerintah desa,
1 madrasah, 1 posyandu, 1 pondok pesantren, dan sebagainya. Yang ketiga ada Dusun Suak Medang. Dusun Suak Medang ini terletak di bagian akhir desa yang mana wilayah tersebut memiliki kekayaan alam, dataran rendah, serta terhubung dengan Sungai Pijoan. Sebahagian masyarakat Dusun Suak Medang ini beraktivitas menjadi pengrajin batu bata, peternak, petani, dan wira swasta. Dusun Suak Medang ini terdapat 3 rukun tetangga, yaitu RT 007, RT 008, dan RT 0010, serta memiliki 1 unit masjid, 2 unit musola, 2 lokasi pemakaman umum atau TPU, 1 polindes, 1 unit gedung PAUD, 1 SD Negeri 192 Kabupaten Muara Jambi, dan terdapat pula area lokasi penilangan minyak, gas, pertanian, rayon, Bajubang, Sepiti, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah visi misi desa. Visi Desa Muara Pijoan sendiri adalah menjadikan Desa Muara Pijoan maju, mandiri, sehat, dan sejahtera. Rumusan visi misi tersebut merupakan satu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Muara Pijoan baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga 6 tahun ke depan visi merupakan harapan Desa Muara Pijoan agar mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya ada misi desa. Misi Desa Muara Pijoan sendiri ada 5 misi. Yang pertama, transparansi dalam pelayanan masyarakat. Yang kedua, melakukan administrasi dengan baik dan benar. Ketiga, melakukan investasi kekayaan desa. 4, melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan lingkungan. 5, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Materi selanjutnya adalah kondisi dan keadaan Desa Muara Pijoan. Yang pertama ada letak geografis. Secara geografis, Desa Muara Pijoan terletak di bagian barat Kabupaten Muara Jambi dengan luas wilayah lebih kurang 1.526 hektar dan berada pada posisi 10,20 lintang selatan sampai dengan 10,40, dan diantaranya 1020,8 bujur timur sampai dengan 1020,75 bujur timur dengan batas sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Desa Pematang Jering dan Sungai Batanghari. Yang kedua, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pijoan. Yang ketiga, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Duren dan Desa Simpang Sungai Duren. Yang keempat, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pijoan. Luas wilayah Desa Muara Pijoan adalah 1.526 hektar yang terdiri dari tanah pekarangan pemukiman rakyat lebih kurang 24,4 hektar, tanah perkebunan rakyat lebih kurang 5.500 hektar, terdiri dari 2 desa yang belum diketahui batas-batas desanya yang luasnya lebih kurang 3,112 hektar. Yang ketiga, tanah rakyat lebih kurang 75 hektar. Yang keempat, tanah kekayaan desa 35,3 hektar. Kelima, tanah yang dipergunakan jalan umum provinsi, kabupaten, dan jalan desa lebih kurang 18,5 hektar. 6, lokasi tanah PT Pertanian EP Bajubang Sepiti lebih kurang 40 hektar. 6, lokasi tanah PT Bataringan 2 hektar. Yang terakhir, lokasi tanah PT United Beton 3 hektar. Dari huruf A sampai dengan Z, dari huruf A sampai dengan huruf H di atas, luas tanah lahan hanya diperkirakan oleh karena setiap perusahaan tidak pernah melaporkan kepada pemerintah desa. Keadaan topografi Desa Muara Pijoan dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dan berbukit-bukit dan dialiri oleh sungai. Sebelah utara dialiri oleh Sungai Batanghari, sebelah selatan dialiri dengan Sungai Suak Kayu Aro, sebelah timur dialiri dengan Sungai Pijoan atau Sungai Suak Ibul, sebelah barat dialiri Sungai Raman. Materi yang selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Muara Pijoan secara umum juga mengalami peningkatan. Hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan, walaupun sejenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan, bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah. Pada hal potensi
Berikut ini ada tabel mata pencarian penduduk Desa Muara Pijuan di tahun 2022. Yang pertama ada petani sekitar 410 orang. Presentasi jumlah penduduknya 19,65%. Buruh tani 96, presentasinya 4,60%. Pedagang 56 orang, presentasinya 2,78%. Peternak 5 orang, presentasinya 24%. Serabutan 152 orang, presentasinya 7,28%. Perabot 6 orang, presentasinya 29%. PNS TNI Polri 38 orang, presentasinya 1,82%. Tenaga honorer 27 orang, presentasinya 57%. Ibu rumah tangga 491, presentasinya 23,53%. Sopir 75, presentasinya 1,68. Buruh bangunan 94, presentasinya 96. Nelayan 11 orang, presentasinya 0,4. Pertambangan 0, presentasinya 0. Bengkel 16 orang, presentasinya 0,77%. Belum bekerja 712 orang, presentasinya 29,32%. Tidak bekerja 319 dan presentasinya 6,47%. Lalu jumlah keseluruhannya ada 2.510 orang, presentasinya 100%. Lalu pendidikan di Desa Muara Pijuan. Desa Muara Pijuan ini memiliki sebuah SD negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan pemerintah daerah. Data pendidikan dan angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi dan kegiatan utama juga tersedia melalui sumber-sumber yang terpercaya. SD pendidikannya adalah SD Negeri 192 Simpang Setiti. Selanjutnya adalah analisis SWOT dalam analisis strategis. Hasil penelitian dan pembahasan, identitas kondisi eksternal, peluang dan ancaman, dan lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan. Kemudian dilakukan analisis untuk keempat faktor tersebut dapat diasumsikan. Analisis SWOT Desa Muara Pijuan, Kecamatan Muaro Jambi. Faktor eksternalnya opportunity. 1. Daerah yang memiliki aliran sungai. 2. Adanya desa wisata di Muara Pijuan. 3. Memiliki lahan pertanian. 4. Memiliki lahan perkebunan di setiap masyarakat Desa Muara Pijuan. 5. Desa yang memiliki akses teknologi informasi yang mempermudah masyarakat. Lalu ada treat. 1. Bencana banjir karena di Desa Muara Pijuan Jambi sering terjadi banjir. 2. Kurang efektif dan efisien dalam melayani masyarakat karena terhambat dalam pengelolaan web desa. Yang ketiga, pertanian 40% masih dikuasai oleh pihak asing atau Cina. Yang keempat, peternakan juga dikuasai oleh pihak luar. Yang kelima, aksesibilitas wisata yang kurang memadai. Lalu faktor internal, strength. Yang pertama, sudah termasuk desa mandiri. Yang kedua, terletak di 3 wilayah dusun. 3. Desa wisata. 4. Madrasah, posyandu, musola. Yang kelima, sarana dan prasarana, lapangan bola, kawasan wisata, gedung seni. Ekonomi masyarakat Muara Pijuan di angka rata-rata. 7. Desa Muara Pijuan dekat dengan kota, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pendidikan 5% ke 10. Selanjutnya ada weakness. 1. Ada akses untuk mengurus administrasi sekolah masih sulit. 2. Infrastruktur jalan arah ke kantor desa kurang memadai. 3. Kurangnya sarana pendidikan. Lalu ada strategi SO. Yang pertama, mengembangkan desa wisata untuk menarik lebih banyak pengunjung. Yang kedua, meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga seni dan budaya. Ketiga, memanfaatkan jarak antar kota dengan mengembangkan program ekowisata, meningkatkan infrastruktur pariwisata, dan memperkuat potensi untuk menarik lebih banyak wisatawan. Lalu ada strategi ST. Untuk menghadapi timbulnya banjir,
membentuk kelompok relawan serta menyiapkan infrastruktur yang aman. Yang kedua, mengatasi ancaman terhadap pelayanan yang kurang efektif. Ketiga, memperbaiki akses jalan menuju wisata dengan memanfaatkan anggaran yang ada. Lalu ada strategi WO. Pertama, mengembangkan teknologi informasi, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akses dan efisiensi administrasi sekolah. Yang kedua, perbaikan infrastruktur jalan. Lalu ada strategi WT. Yang pertama, meningkatkan akses administrasi sekolah. Yang kedua, pembangunan jalan menuju kantor desa untuk mendukung pariwisata. Ketiga, alokasi sumber daya untuk memperkuat infrastruktur pendidikan dan pelatihan petani. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi Desa Muaro Pijuan ini adalah desa yang terletak di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Desa ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi desa yang lebih maju dan sejahtera. Ditambah saat ini sudah masuk ke dalam kategori desa wisata mandiri karena adanya desa wisata di Muara Pijuan. Juga memiliki lahan pertanian dan lahan perkebunan di setiap masyarakat desa Muara Pijuan dengan memanfaatkan hasil alam yang tersedia di sekitar lingkungan mereka. Membuka lahan kebun secara tradisional untuk menanam padi, sayur-sayur, karet, buah-buahan, mencari ikan dari sungai-sungai. Hukum adat Desa Muara Pijuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah atau lahan dan hasil hutan diperbolehkan bagi setiap orang, baik warga asli maupun warga pendatang yang merantau ke kampung Muara Pijuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.